Halo guys, welcome back to Edgar Vlog. Ini dia Honda Jazz GT3 gua, si Pui. Banyak banget yang nanyain guys, Bang kapan lanjut proyeknya lagi? Udah lama jujur nggak gua sentuh. Karena ya kalau kalian lihat di Instagram gua, kita lagi ada beberapa mobil project. Cuman bukan project yang gimana, modifikasi yang gila-gila banget gitu guys. Nah, GT3 ini kenapa sih nggak gue pakai guys? Sebenarnya mobil ini tuh sangat-sangat daily usable, sangat-sangat enak banget dipakai dan udah bener-bener sehat banget. Tapi ada satu yang bikin gue gak bikin pengen bawa di mobil dan hilang mood. Kenapa guys? Karena ini nih. Karena salah satu faktor di kaki-kaki ya guys. Kalau kalian tahu di sini, gue sering buat ngevlog itu ngerapihin kaki-kaki si Pui. Dan sampai sekarang belum beres-beres. Mesin udah oke banget. Tuningan juga udah oke banget. Kencang juga lumayan banget. Semenjak dari track kemarin juga enak banget. Kita baru aja beres-beresin engine lagi, maintenance lagi. Dan sekarang ini kaki-kaki kita udah restorasi shocknya dari coilover HKS itu 3 kali guys. Jadi enak jebol, enak jebol, enak jebol, dan sekarang lagi jebol guys. Perasaan kaki hancur apa? Kita masuk dan kita tes langsung aja mobilnya. Oke guys, kalian lihat sendiri sekarang mobilnya bersih banget, udah siap banget daily drive. Cuma nggak bisa dipakai karena kaki kayak begitu. Jadi sekarang kita tes langsung mobilnya aja guys. Kita lagi dalam Pui, kita tes dulu. Kalau jalanannya lumayan oke, sebenarnya bisa dibawa jalan yang enak-enak aja. Cuma begitu kalau misalnya ketemu yang gejolokan dikit, wah, bunyinya sih kacau bro. Dan bantingan belakang itu udah bener-bener kayak dar, kayak mantul-mantul banget. Yang bikin mobilnya itu jadi nggak daily drivable. Tuh, jadi kayak gerobak. Kayak mau lepas guys kayak kakinya. Gue nggak tahu di video kedengaran apa enggak, cuman kalau di asli suaranya tuh parah banget guys. Oh, denger gak? Jedak gitu kayak dak. Oh, kedengaran ya guys ya. Jadi bener-bener yang sebelah kanan belakang itu bantingannya tuh abis total. Jadi bener-bener nggak main begini. Tapi bener kayak dak. Jadi si bannya itu ngehajar si fender guys, karena kan ceper gitu ya. Nah ini juga yang ngebikin, denger ya. Jadi ini yang ngebikin juga fitment Pui kenapa sih nggak bisa semepet sebelumnya? Karena shocknya itu udah mati banget. Jadi kalau gue pepetin banget, itu bakal benar-benar ngehancurin si kaki guys. Jadi tie rod, long tie rod, ball joint itu semuanya baru di Pui. Jadi benar-benar gue restore total, cuman coilovernya aja yang hancur. Nah jadi sekarang tugas vlog ini ngapain? Kita bakal ganti coilovernya si Honda Jazz GT3 Pui. Tapi karena kaki-kaki kayak gini, gue nggak yakin nyampe ke Senayan itu kaki-kakinya aman guys. Jadi kita bakal pakai Turismoto. Oke guys, hari kita lagi di Stance Lab bareng Koluki. Hai. Gimana kabarnya? Asik, baik dong. Nah, akhirnya kita main ke Stance Lab setelah sekian lama. Kita bisa ketemu di sirkuit mulu, kalau nggak diminta mulu ya. Iya, bener. Hari ini kita pengen ngobatin si Pui. Namanya Pui kok? Pui. Namanya Pui. Oh. Saya dia lucu bulet-bulet gitu. Kayak Pui-Pui Molcar tuh. Iya. Nah, jadi si Pui ini sekarang pakai coilover. Kayak udah lama. Ya udah jadul banget lah. Ini gue pakai HKS Hypermax tahun mungkin 2000, sebelum 2010.
Waduh. Jadi kayak emang udah hancur sekali deh kondisinya. Iya, itu sudah capek ya. Capek. Udah renta banget kayaknya. Banget. Nah, gue beli tuh karena ya merek lah. Oke. Anjir, es keren nih. Orang nanya begitu dinaikin kan putih ulirnya kan kayak keren gitu loh. Keren. Itu aja. Cuman Bener. sebenarnya kondisi udah parah. Jadi gue beli second dari Batam, terus orangnya ngomong like new kok. Fisiknya. Begitu colok, cek. Iya. Blek. Nah, ini udah gue restorasi 3 kali. Satu shot 3 kali. Awalnya oke, tapi nggak kuat. Tapi kalau udah 3 kali sih udah sih. Iya, jadi bagus hancur. Jadi sekarang mobilnya ngejogrok aja di rumah gua. Nggak pernah gua pakai karena shocknya ini kok. Oh, makanya tadi gua kaget pas datang ke sini udah di towing aja. Gua pikir kayak ini mobil bukannya harus sehat-sehat aja gitu. Iya. Tadi pas gua mau bawa jalan, dak mental-mental kaki belakangnya. Jadi gua pikir kalau ke Senayan kayaknya jangan deh. Ya udah gua towing aja. Manja dikit lah nih mobil. Gitu. Pantesan aja di towing. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan di Science Lab kali ini? Ya sebenarnya simpel aja, seperti pada umumnya semua jas-jas yang lain ya paling kita peremajaan kaki-kaki aja. Oke. Memang kalau misalkan udah 3 kali, kayaknya udahan deh bro. Udahan. Kita Kayak aja cover baru udah sama. Ini sebenarnya prinsipnya sama kayak steering rack karena dia kan ada as yang chrome tuh. Iya. Nah jadi kalau misalkan dia udah dipakai, tuh sebenarnya dia udah mulai warping. Iya. Kayak bolak-balik udah pasti bocor lagi gitu. Jadi kayak emang sebenarnya di umur dia yang di rebuild yang kedua itu sebenarnya harusnya udahan. Oke. Gitu. Begitupun juga misalkan shock kita rebuild 1, rebuild 2, habis itu udah kita ganti yang baru. Oke. Jadi kayak enaknya kalau misalkan di tempat ini gue prinsipnya sebenarnya stand step itu terbangun gara-gara kayak begini. Oh gitu. Karena kita kan dulu masuk dulu kan namanya Banana Auto. Kita tuh banyak banget masukin shock bekas dari Jepang, kondisinya semuanya bagus. Baru dipakai 2 bulan bocor, baru pakai 3 bulan bocor, rebuild 1, rebuild 2, capek. Padahal Jepang ya, jalannya bagus ya? Nah justru itu, karena ini tuh shock baru yang habis itu nginep lama di satu tempat. Jadi kayak shock tuh di stand step rata-rata kita di sini diperbarui terus. Shock yang udah mungkin setahun 2 tahun nggak dipakai, kita minta dari pabrik tuh baru. Oke. Atau kita rebuild ulang. Jadi kalau misalkan itu nggak boleh lebih dari 2 tahun. Berarti Isinya oli bro. ada expirednya juga? Ada sebenarnya. Oh gitu, baru tahu guys. Makanya banyak ada beberapa orang nih biasanya nih barang-barang yang quote unquote yang JDM kita nggak perlu sebut, maksudnya satu merek lah. Ini kita bilang semuanya sama. Oke. Itu misalkan di G5 deh udah mentok kan gitu. Apa namanya, atau misalkan Nitron atau apa. It's been sitting in the shed for like 2-3 years kan. Itu begitu dipasang, kemungkinan besar ada chance untuk fail. Dia sealnya bisa pecah, sobek, kayak karet. Lah ya. Iya getas. Udah lama, mobil lama nggak dipakai, misalkan Porsche gitu ya. Itu karet-karetnya semua udah. Kok tiba-tiba gue pakai suara-suara semua, bunyi-bunyi semua. Nah ini shock juga kayak gitu. Jadi basically harus emang dibawa jalan, dipakai lah ya. Dipakai, betul. Jadi Tapi kalau ini kebanyakan. Ini kebanyakan, udah terlalu tua, mungkin kalau kalian yang udah punya anak ya kan, anak kalian sama shocknya lebih tua, shocknya ini bukan anak ya kali ya. Oke, jadi kita coba buka dulu aja kali ya, kita cek kondisi shocknya sekarang kayak gimana kali ya. Buka dulu, oke. Kayaknya bakal shocking deh. Kita mulai guys. Oke guys, jadi udah pretelin semua, ternyata udah bukan HKS kok. Oh, udah bukan. Jadi kayaknya kemarin gue lupa, sempat gue ganti total juga, cuma pakai yang seadanya aja. Jadi ya inilah keadaan shock gue. Iya. Silahkan menjudge. Oke, nggak ada yang perlu dijudge sih sebenarnya. Nah ini seperti ini kayak coilover, mungkin memang buat mobil ini, tapi nggak tahu kenapa ini Vero udah rubahan semua sih. Jadi coilover tapi di customin lagi. Iya, gitu. jadi kemarin pokoknya gue cuman tugasnya pokoknya aturin aja gimana biar enak. Oke siap. Sempet enak tapi sekarang udah hancur lagi. Jadi ya kemungkinan besar ini mungkin coilover buat yang lain, mungkin sesama city car juga, tapi dipasangin ke G. Which is if you do it right masih bisa juga, tapi I wouldn't say it's 100% bolt on gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini guys, ini olinya udah kemana-mana ya. Udah meler-meler. Udah meler-meler. Jadi udah sangat tidak layak buat dipakai. Jadi kita buang aja. Kita bakal ngomongin yang ini aja nih. Coba kau jelasin kok.
Nah ini full set dari kita. Oke. Ingat ya, depan dan belakangnya. Plus kita ada adjustable handling. Oke, ini yang nggak semua dapat ya? Ini nggak yang gue bilang nggak semua dapat. Mungkin ada beberapa yang ada beberapa yang nggak. Ini karena ini disediain sama ISC karena dia ditempel sama suspensi yang aslinya. Dan ini kan karena ISC itu bakal pendek banget. Oke. Nah itu jarak sama si sway barnya tuh harus disesuaikan supaya dia nanti nggak mentok. Oke. Makanya kenapa harus ada adjustable-nya. Kalau coilover ini yang nggak adjustable, takutnya kayak misalkan gini, yang sebelumnya itu ada chance nanti pas lagi pendek banget, kan dia ketarik ke atas tuh, nanti mentok. Sama entah itu arm atau bagian-bagian lain nanti ada bunyi-bunyi gitu. Emang dapat kunci-kunci juga ya? Kuncinya juga dapat pasti. Dapat juga kuncinya juga dapat. Bisa kita DIY ya? Ya, kita bisa kerjain sendiri, nyetel sendiri untuk sis sama unsis bagian ini nih, yang di bagian ring-ringnya. Nah, terus untuk klik-kliknya di mana? Kliknya di atas. Nih, ada setelannya yang ini. Ini buat yang depan kan ya? Iya, tinggal dicolokin aja. Terus jadi dari start atas itu ya? Kalau Honda Jazz tuh dia agak ngumpet di bagian di bagian sur tower ya. Tapi ini sih kebuka sih harusnya ya. GE sama GK dia agak ketutup, jadi ada yang mesti dicopot bagian atasnya. Ini sih kayak masih kebuka nih, jadi tinggal klik, jadi gampang banget kalau misalnya kayak kurang keras atau mungkin terlalu keras apa gimana ya, tinggal buka mesin, tinggal klek, enak banget sih. Nah kalau belakang settingnya gimana? Belakangnya juga sama, di atas true tower belakang, itu biasanya tuh ada covernya nanti dibuka. Tinggal buka, tinggal klik aja. Enak banget dong berarti dong? Iya. Nah yang paling susah itu buat mobil yang tipe belakangnya tuh separate type kayak gini kan kepisah nih. Jadi adjust yang pertama dari ketinggian pernya dulu, baru si shocknya ngikutin. Nah banyak yang salah itu si pernya sama si shocknya tuh ngoplok. Jadi dia nyetel tingginya doang, shocknya nggak disetel lagi. Entah dia terlalu kencang atau terlalu kendor. Jadi pas lagi tanjakan kan naik sebelah nih, pernya jatuh. Jatuh? Iya. Apa karena itu ini diikat ya? Nggak juga. Kalau ini memang karena dia nggak bisa disetel preload gitu, jadi dia diikat. Dan ini kan kalau lihat konstruksinya kan agak longgar ya. Iya. Sedangkan kalau kita kan di sini ngefit. Iya. Dan even dari size pair-nya juga jauh banget sih. Jauh. Ulirnya juga jauh banget. Ini kayak ulir standar. Ini kayak mungkin ini spekulasi doang. Pair kayak semacam H-Tech atau S-Tech terus dipasang di coilover ini. Yang harusnya mungkin kelihatannya sih kayak T ini kelihatannya sih. Bener kan? Iya. Yang emas, yang gold, iya. Oke, langsung pasang aja kali ya. Oke. Udah nggak sabar nih guys, Puy enak lagi. Biar bisa langsung pulang gas ngebut. Siap. Nah sambil nunggu dipasang, kita bakal nanya sedikit sama Koluki. Jadi kan ada ISX, ada ISC. Betul. Ada lagi buat balap ya? Itu yang VS sama VR gitu. Itu spek yang di atasnya lagi lah. Tapi under the branding yang ISX. Gitu. Oke. Nah sekarang gue mau nanya nih, biasa kan ISC kan orang pada bilang keras gitu kan ya. Gue juga sempat pakai dan itu memang keras. Iya. Nah teman katakan ada development baru, ini improvement baru kan ya. Jadi sebenarnya kalau buat ngelurusin yang bagian itunya, kenapa dibilangnya keras? Karena memang banyak second hand yang beredar itu bekas-bekas yang dipakai balap sebelumnya. Dan itu spring rate-nya kan keras-keras, 12 kilo, 14 kilo. Dan yang banyak beredar itu salah satunya adalah Honda Jazz. Nah, waktu Honda Jazz, waktu zaman-zaman dulu itu, waktu ada OMR-nya, karena banyak yang pakai, habis itu kasih ke teman-teman sama anak-anak, makanya banyak yang bilang, oh ini keras nih. Ya gimana, belakangnya 14 kilo Pak. Setelan balap. Begitupun juga untuk yang E36 gitu. E36 kan banyak juga. Sama juga. Gue pakai dia 36 kuning gue dulu. Nah itu kan bekas dari mana? Nah jadi kan kita nggak tahu. Nah kebetulan juga meskipun itu sebelumnya development yang race, tapi kita tetap minta sama pabrik untuk improve produk kita yang baru. Jadi udah mungkin sekitar 3-4 tahun belakangan itu shock yang udah baru-baru semua ini udah kita refine. Jadi lebih bisa dipakai buat harian meskipun travelnya pendek. Nah ini yang ngebedain antara ISC sama ISX. Jauh ya bedanya? Bedanya jauh. Makanya kenapa harganya juga beda, karena bahannya aja makan sekarang besi juga mahal Pak. Jadi ya kalau misalkan kita ngelihat material di mana, udah kelihatan tuh. Bedanya semana. Travelnya pendek gitu. Jadi kalau misalkan mau pendek-pendek ya bisa, sama yang ini jauh lebih panjang. Gitu. Ini Asian size katanya. Jadi kalau misalnya kita mau pendek-pendek main stance ya pakai ini berarti. Itu betul. Kalau misalnya mau nyaman pakai ini. Pakai ini. Perbedaan harganya berapa? Bedanya kalau misalkan yang ISC kan 15.500.000. Terus kalau misalkan yang ISX itu 17.500. Jadi beda 2 juta ya. Gitu, range-nya di level yang sama gitu. Jadi yang basic sama yang streetnya
kurang lebih bedanya sekitar 2 jutaan. Karena ada 4 shock. Oke. Jadi tekanan terus 4 shock guys, 4 shock. 4 shock ya. Thank you. Untuk karet support juga kita ganti baru nih. Yang original Honda, kebetulan banget Jess, partnya murah-murah aja kita langsung ganti. Ini yang baru, ini yang lama. Kalau kalian lihat di sini, perbedaannya jauh banget. Ini udah kempes banget, udah getas keras banget. Ini masih kinyis-kinyis guys. Jadi coilover, kalau misalnya kaki kalian rusak atau mungkin udah nggak bagus, karet-karet gini yang bakal ke wear and tear juga. Jadi bakal cepat hancur, cepat rusak, cepat getas. Jadi bakal sering-sering ganti. Jadi kalau misalnya kaki-kaki bagus, yang lain juga bakal awet guys komponennya. Oke guys, sekarang udah jadi mobilnya, saatnya kita test drive. Nah, coilover itu ada in range-nya guys, katanya sih 500 km, jauh juga. Cuma biasa, gue jalan balik dari sini ke Peak, harusnya udah aman. Cuma mobilnya bakal gue towing, kita bakal in range-nya besok aja guys. Nah, kali ini fitment-nya si Puy juga jauh lebih proper. Tadinya kan jingkrak banget karena belakangnya nggak bisa terlalu ceper karena udah mati. Nah, sekarang kita bikin depannya 1 jari, jari longgar lah ya. Untuk belakang itu tengah jari. Kenapa? Karena Jazz itu kalau kita bikin sama kayak belakang, dia bakal nungging. Jadi kita bikin rata, belakang lebih ceper dibanding depan. Cuman enak banget biar bagian depan itu nggak gampang kesrok, sama biar travel kiri kanan setirnya tuh jadi nggak kesrok dan aman. Nah, kalau belakang kan dia diam aja. Jadi ya hopefully kita nggak perlu koreksi banyak-banyak dan bisa langsung kita bawa pulang guys. Oke, sekarang kita di cabinnya udah. Kita bakal test drive sekarang. Katanya kita ada in range ya? Untuk in range kurang lebih sekitar 500 kilo. Jauh juga ya? Lumayan jauh. Jadi gue harus keliling-keliling dulu nih. Dipakai dulu aja keliling-keliling, nanti dia akan sedikit lebih soft dari yang sekarang ada. Oke. Tapi jujur ya, gue tadi pas baru keluar dari sini kan ada beberapa kejelukan lah ya. Di sini. Empuk banget. Masih empuk ya? Gue nggak nyangka okay, sempuk ini. Jadi gue tadi gue masuk terus gue kayak gue gojok-gojok kan kayak mobil stiff banget. Oh. Tapi pas gue jalan kayak kok masih main gitu. Main. Apa gue kelamaan main shock mati, pakai shock mati jadi rasanya beda ya? Jadi enak. Coba ya udah kita coba dulu aja guys, kita keliling-keliling di sini. Oke, ini di bawah ada gejulukan gede. Kita tes dulu. Hah, enak ah. Wah, gesroknya parah. Gesroknya parah. Belakang kita harus turun. Harus naikin lagi pasti ya. Belakang kita harus naikin guys. Gak bisa nih segini nih. Ban gua habis. Oh, karena dia begitu beres jalan dia tambah cepat sedikit. Agak turun sedikit pasti. Ini apa gua mundur? Ya, ada mobil. Udah ada mobil ya. Oke guys, kita cek dulu. Habis ya bannya ya? Kena sih pasti. Kalau sini ya kemakan sama sambungan sini nih. Wah, habis mepet banget. Kayak coba kalau bisa mundur kita mundur aja kali ya. Apa kalau nggak ada motor bisa kesini nggak? Bisa sih pasti. Bentar gue telepon. Kayak kita harus setting di jalan deh guys. Ini kemakannya di sini. Ban gua udah nyerut semua. Terpaksa kita harus tinggiin guys. Aduh, padahal sekarang cakep banget, nggak bercanda, liat deh. Noh, cakep banget, kayak pas montok, keluarnya juga bagus. Bagus banget. Sayang banget ini dia punya kaki-kaki tuh gimana ya, nggak bisa auto chamber gitu guys. Jadi begitu dia turun tuh dia nggak nyamber, jadi lurus kan, gesrot deh jadinya nih. Kalau BMW asik segini nih. Paling kita bikin chassis depan lah ya. Depan masih ada space dikit. Aman, kayak segini masih oke lah ya. Kita mentingin fungsi juga soalnya. Oke, kita jalan balik ke stand strap lagi. Kali gue sendiri. Jawabnya turun. Ini gesroknya lumayan parah, jadi gue pelan-pelan banget. Untung masih belum jauh guys. Kita udah sampai. Ini nyiksa banget jujur guys. Gesroknya parah banget. Muterin komplek bininya kotak. Sakit banget sumpah rasanya. Untung udah nyampe. Ban semua guys. Wah. Ya akhirnya ditinggiin lagi. Catnya gosong.
Ya udah, kita tes lagi aja. Ini belum di bawah jalan, dia bakal turun sedikit lagi. Mungkin nanti perkira sekitar sejarian. Kita tes jalan dulu ya guys. Oke, setelah kita tes maju mundur. Oh, masih ada space. Aman lah harusnya nih, aman banget. Aman banget. Oke, percoba kedua. Semoga tidak kesrok, harusnya aman banget. Kesrok lagi dong. Masih keserot ya? Hah? Itu udah tinggi banget loh, harusnya nggak kesrok loh. Soalnya kalau posisi mobil jalan sama mobil diem kan agak beda. Ya lumayan beda kalau aja, soalnya dia kan trailing arm jatuhnya. Jadi di saat mobil kalau jalan sama berhenti, perbedaan tingginya lumayan signifikan. Gila, kayak lagi ngedrift kita. Wah, kacau. Balik lagi kita, Balik lagi, mau naikin lagi ya? Naik lagi. Oke, sekarang kita lagi tes bawa sendiri, gak gesrok. Tapi masih enak banget, gila. Jadi ISC coilover itu sebenarnya udah nggak sekeras dulu lagi. Gue membuktikan sendiri sekarang. Jadi udah enak banget. Untuk bandingan juga, even sebelum Inrayan, ini udah sangat-sangat manusiawi banget, sumpah. Ini empuknya masih oke, travel masih oke, ceper masih oke, tapi Stevie juga dapet. Jadi apa ya namanya ya? Stabil banget sih. Cuman kita tinggal setting tinggi sama cepernya aja nih. Rada rese. Sisanya sih gigit banget guys, gigit banget. Asik sih. Oke, setelah tadi jalan-jalan sedikit, ternyata nambah ceper sedikit. Tadi kan 2 jari, sekarang jadi turun jadi 1 jari longgar ya guys ya. Masih gesrok nih. Kalau bawa orang, kalau nggak bawa orang sih aman. Jadi gue tetap sih mau bawa mungkin berdua lah minimal, atau bertiga lah. Jadi nggak boleh nih gesrok nih belakang nih. Depan sih aman sekali, belakangnya rada gesrok. Ya, gue udah gak kayak dulu yang mentingin ceper looks banget gitu kan. Jadi kemana-mana repot aja, mobil gue keren. Sekarang gue udah mentingin fungsional juga. Jadi mobil ini bakal gue sering pakai harian nanti begitu kaki udah beres. Jadi gue pengen mobil ini bener-bener enak, dipakai kebut juga gak ngerepotin, bawa barang juga bisa enak, dan bawa passenger juga masih bisa guys. Jadi ketinggi dikit guys. Oke, kita mau suruh coba Kenny duduk di belakang. Oh, nempel. Langsung nempel guys, makanya itu gesrok. Ya tinggi dikit lagi lah. Aduh, ini segini pala bagus banget sumpah. Coba kan bangun kan. Sah, langsung tinggi. Jadi gimana kita bakal ngapain? Jadi karena mobilnya masih mau pendeknya segini, kita mau coba kasih red pair yang lebih keras lagi. Agak sedikit lebih keras, nggak keras banget sih. Ya semoga nahannya. Tapi soalnya ini jujur menurut gue masih empuk sih. Iya, yang ini. makanya. Soalnya tadi gue naik aja langsung turun kan. Iya, ini empuk banget sih masih. Jadi ya bilang ISC keras, enggak guys, ini empuk banget. Nah ini pair barunya yang spring rate lebih keras sedikit. Semoga gak kesrok ya guys. Ini apaan, keren banget. Oke, percobaan terakhir udah dikerasin pairnya, ganti pair yang spring rate lebih keras. Nah, thank you Nar. Ini dimaju mundur dulu biar dia fix. Kelihatan sih kalau jalan sih bakal lebih ceper. Kurang puas, kita ceperin sedikit lagi karena lebih keras harusnya masih aman guys. Nah ini cakep nih setelah diceperin sedikit. Belum kesrok sih, cuma kita bakal coba nanti guys. Semoga ini final. Semoga final. Sekarang semuanya cocok. Buset, pada nggak bisa nyantai ya. Tak kesenggol marah. Oke, sampai sekarang sih masih aman. Coba bawa kebut dikit. Oke, sampai sekarang masih aman berdua. Keras juga masih aman. Masih aman. Nggak parah-parah banget, masih enak. Gesrok kalau misalnya dia lagi kenceng. Lagi kenceng. Buat jalanan santai kayak begini nggak gesrok sama sekali sih guys. Kita agak cepet dikit ya. Coba ada lebar dikit ya. Masih aman. Speed breaker. Oke. Keras tapi nggak keras-keras banget. Oke, masih oke sih. Oke, polis tidur. Masih aman. Nah ini dimana kita tetap bisa bawa kenceng, tapi tetap hati-hati. Jadi bukan yang bawa kasar banget gitu. Bawa kasar banget sih nggak bisa kayaknya. Selayaknya orang nyetir aja lah. Iya, saya kalau gitu. Coba kalau misalnya kayak gue misalnya kebut-kebutan banget gitu di pik gitu, kayak nggak bisa.
Oke guys, kita udah pulang, udah nyampe Peak lagi. Ini hari besokannya karena kemarin itu udah kesorean dan udah saatnya mereka buka puasa. Jadi saatnya gua nggak ganggu ya kan. Jadi kita udah di Peak sekarang, udah finalnya. Jadi kemarin itu sempet terlalu ceper, gue pengen setengah jari, tapi begitu jalan dia turun, jadi gesek bannya. Sekarang alhasil fender kiri gue gosong yang belakang, jadi udah ya harus ngecat. Tapi nanti kayak gue bakal cat full body juga. Kita bakal fokusin mobil ini nanti di tahun ini. Nah, kalau kalian lihat, perhatiin dari tadi mobilnya goyangnya enak banget. Ya jadi bantingan dari mobil ini sekarang udah enak banget. Jadi buat harian. Jadi ditanyain kemarin mau buat street atau mau buat track, mau buat kebut-kebutan atau buat harian. Nah, gue jawabnya gue pengennya harian. Jadinya dibikin lumayan empuk walaupun gak sempuk kemarin. Jadi yang pertama itu kita bikin spring rated empuk sekali. Itu gue gak gitu suka, terlalu gak enak. Nah, sekarang kita kerasin sedikit, lebih enak jauh. Dan menurut gue ini untuk daily use enak banget. Tapi kalau buat track menurut gue ini terlalu empuk. Jadi ISC itu ada kasih beberapa pilihan spring rate kalau mau buat track, cuman itu nggak bakal enak buat daily. Nah, jadi kalau kalian lihat sekarang kita jalan-jalan di Conblock Peak, udah nggak ada bunyi sama sekali. Pinggang gue udah nggak pegel sama sekali. Udah enak banget. Dan udah nggak ada bunyi geluduk-geluduk karena semua shocknya udah main guys. Puy balik kembali nyaman. Even lebih nyaman dibanding pertama kali gue beli pas masih pakai shock standar yang udah jelek itu. Sekarang gue bisa kebut-kebutan. Mobil lumayan rigid tapi masih empuk guys, enak banget. Oke, sebentar kita bakal tes coba cornering, nggak cornering sih, belok tapi rada ngebut dikit ya. Aduh, mobil gue lagi enak-enaknya nih guys. Mesinnya lagi seger, AC-nya lagi dingin, gak ada tulisan apa-apa di situ, dan kaki-kaki lagi empuk banget guys. Sumpah mobil gue lagi enak-enaknya. Lagi cita-citanya gue mau nipu ini. Sekarang rada sedikit jauh sennya karena gue pakai quick release. Aduh, kelewatan gue. Tidak apa-apa kita. Nah, sekarang kita bakal coba kiri kanan. Kita coba body rollnya. Nah, ini lumayan rigid, tapi menurut gua body rollnya masih lumayan banyak. Kenapa? Karena Jazz GR3 itu emang chassisnya jujur kurang bagus dan body rollnya tuh lumayan parah. Yang paling bagus tuh di antara GD, GE, dan GK adalah GE karena katanya lower center of gravity itu paling rendah guys. Jadi paling enak. Cuman menurut gua paling lucu GD chassisnya. Jadi yaudah gua sacrifice-in kerigitan untuk kenyamanan guys kali ini. Jadi kalau kalian tahu gue biasanya gue bakal lebih pilih rigid, kanjo-kanjoan, kebut-kebutan gitu ya, kiri kanan. Tapi sekarang kayak di daerah Peak ini Conblock gue lebih mementingkan punggung gue guys. Apalagi nanti kalau kita balik lagi pakai bucket seat, gue yakin nyaman itu kita bakal bersyukur banget sih guys. Kita bakal coba rada kebut sedikit, nanti kita coba rada belok ya guys. Aduh, gue lagi enak-enakan nih guys. Nah, jujur ini buat nyelip rada kurang enak, rada apa ya, rada ngebuang gitu. Apalagi gua tanpa bucket seat gua. Coba kita lagi dua, buat dikit. Oh, gila, ngebuang banget. Oh enggak loh, masuk entry-nya enak, tapi belakang masih keselak dikit. Entry-nya enak, cuman gua rada ngebuang dikit karena gua nggak pakai bucket seat ya guys. Jadi caranya untuk mengatasi itu adalah kita harus pakai underbrace. Jadi mungkin kita bakal pakai strut bar depan sama pakai soy bar di bawah. Atau gue masih belum tahu antara soy bar depan belakang atau depan aja. Karena kalau terlalu rigid pun mobilnya jadi nggak enak buat di bawah harian. Tapi udah pasti harus pakai. Nanti soon kita mungkin bakal upgrade pengereman sama bakal ngupgrade underbrace guys. Mungkin karena gue kesana pakai 86 atau BRZ ya guys ya, jadi kerigitannya tuh gue udah biasa yang rigid gitu guys. Jadi kalau bawa aja tuh kayak kok begini banget sih gitu. Nah, kalau HKS yang kemarin itu rigid sekali tapi keras sekali dan
Jujur nggak layak buat dibawa Delius sih guys. Gue iseng pengen vintage jet ski Kinyo dulu sebelum kita end vlognya guys. Masuk corner, barang-barang belakang kebuang semua. Masuk corner enak nggak? Enak, lumayan predictable, tapi gue masih kurang pede aja. Oke, kita matiin AC, kita coba gas ya. Tuh, 2. Vintage jet ski Kinyo. Top banget sih. Top banget. Bensin. Wah, Puwi jadi super fun guys. Oke guys, jadi ini adalah fitmentnya Puwi setelah kita ganti coilover ISC. Dan kalau kalian lihat tadi, Puwi udah jauh lebih nyaman, rigid, dan juga enak untuk daily use. Nah, jadi buat kalian yang nanya, ISC itu keras apa nggak sih bang? Enggak sama sekali. Kalau dulu mungkin iya, karena aku sempat pakai ISC juga di 36 kuning gua, dan itu keras banget. Nah, sekarang kalian bisa pilih spring rate-nya nanti di Stance Lab, atau mungkin nanti soon kalau main cave belakang kita udah buka, kita juga bakal nyediain ISC dan ISX serta air cup-nya dan juga air source-nya di sana guys. Jadi stay tune terus aja. Dan apa aja sih yang udah gue beresin di Puwi? Jadi pertama kita kemarin ganti bumper baru yang MMC, karena kemarin Puwi punya dudukan itu udah jelek banget, udah hancur banget, udah ada kawat-kawatan gitu. Jadi kita ganti yang baru sekarang. Udah kita cat juga, dan catnya sekarang udah lebih nggak belang dari sebelumnya. Habis itu kita lowering pakai ISC coilover. Nah sekarang itu fitmentnya di jari gue kecil, jadi ini kira-kira sekitar 1 jari longgar. Yang belakang jadi sama, 1 jari longgar juga. Jadi fitmentnya sekarang ini aman sekali. Walaupun menurut gue masih kurang ceper. Nanti gue bakal coba akalin gimana caranya lagi. Cuman sementara bakal kayak gini dulu, karena gue bakal sering pakai Puwi. Si Innova bakal masuk bengkel untuk rapi-rapin body juga nanti. Jadi ini bakal sering kita pakai. Oke, that's it for today's vlog guys. Gimana menurut kalian? Oke apa enggak? Kalian harus cobain sih coilover ISC dan ISX. Next kita apa lagi sih Puwi? Comment down below. Kayak sih kalau gua bakal mulai di pengereman sama under brace biar stabil, lebih enak. Habis itu kita main mesin lagi guys. Oke, jangan lupa follow Instagram di bawah ini, like, comment, subscribe ke channel juga. Share sama kalian, and see you guys next vlog. Bye bye.